Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Isti Ningsih dari Universitas Amikom Yogyakarta dari program studi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan membahas mata kuliah manajemen strategis dengan topik tanggung jawab sosial dan etika bisnis perusahaan. Yang pertama, mari kita bahas tentang tanggung jawab sosial dulu. Apa itu tanggung jawab sosial perusahaan? Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki bentuk tanggung jawab terhadap seluruh stakeholder dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Jadi perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap semua aspek-aspek yang ada di dalam perusahaan itu, baik itu internal maupun eksternal. Seluruh stakeholder itu seluruh unit-unit yang ada di dalam perusahaan itu, seluruh divisi-divisi atau mungkin bagian-bagian yang ada dalam perusahaan itu. Dan juga lingkungan yang ada di sekitar perusahaan itu, bisa jadi lingkungan ekonomi, sosial, dan juga mungkin pemerintah, itu juga termasuk dalam lingkungan perusahaan. Next, selanjutnya adalah jenis-jenis tanggung jawab sosial. Jenis-jenis tanggung jawab sosial perusahaan ini ada 5, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab ekonomi. Apa itu tanggung jawab ekonomi yang harus dilakukan oleh perusahaan? Yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan operasional perusahaan atau organisasi dengan secara maksimal sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal bagi pemiliknya, bagi owner atau bagi stakeholdernya, atau bagi stockholdernya juga. Jadi pemilik modal, jadi harus bertanggung jawab meningkatkan keuntungan, meningkatkan laba, meningkatkan kualitas. Inilah tanggung jawab sosialnya. Lalu selanjutnya juga harus ada tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum ini adalah perusahaan harus intinya mentaati aturan-aturan hukum yang ada di lingkungan perusahaan, yaitu lingkungan dari pemerintah, aturan-aturan hukum pemerintah, prosedur bagaimana harus mendapatkan izin-izin perusahaannya, prosedur bagaimana harus mungkin mengembangkan usahanya, prosedur bagaimana harus membayar pajaknya, mungkin prosedur nanti harus pelaporan secara formalnya. Nah, inilah tanggung jawab hukum. Selanjutnya adalah tanggung jawab etis. Etis itu kayak etika ya. Kita harus bertanggung jawab terhadap etika-etika yang berlaku. Tanggung jawab etis misalnya sebuah perusahaan itu mesti punya etika ya. Bagaimana etika dalam berkomunikasi, etika dalam memasarkan produk, etika dalam berkomunikasi dengan karyawan, etika dengan para kelompok sosial. Nah, ini etis ya. Jadi etika-etika itu kayak aturan-aturan ya, aturan-aturan yang ditentukan sebuah perusahaan atau sebuah komunitas. Jadi kita harus mentaati itu etika ya. Selanjutnya adalah tanggung jawab diskresi atau sukarela, yaitu tanggung jawab yang ini enggak wajib ya, sukarela, membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Jadi membina hubungan baik itu sebenarnya enggak wajib, cuman sukarela, tapi kalau kita enggak membina hubungan yang baik juga enggak bagus. Jadi kayak sukarela, tapi akan lebih bagus kalau kita melakukannya, yaitu membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungan eksternal. Kita harus baik dengan lingkungan masyarakat, dengan lingkungan-lingkungan sosial yang ada di luar perusahaan. Selanjutnya yang kelima yaitu tanggung jawab sosial dan profitabilitas atau corporate social responsibility atau sering disebut dengan CSR. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah CSR ini ya, corporate social responsibility. Jadi bayangannya kalau dengar CSR itu mesti kita ada bayangan ada bantuan, ada program kerja, ada pelatihan. Nah, contohnya mungkin teman-teman sudah pernah dengar bank swasta atau bank milik pemerintah melakukan CSR ya, mempunyai CSR, melakukan pengabdian atau melakukan program pelatihan atau bahkan melakukan
melakukan kegiatan pengobatan massal atau mungkin memberi bantuan kepada masyarakat tertentu. Nah, inilah contoh tanggung jawab CSR. Jadi kita tetap memperhatikan masyarakat di sekeliling kita dengan memberikan support, bantuan, bisa pelatihan, bisa sebuah keterampilan. Nah, inilah tanggung jawab sosial. Jadi ada 5 tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dilakukan. Pertama, ekonomi, hukum, etis, dan tanggung jawab sukarela, serta tanggung jawab sosial berupa CSR, yang intinya kita care dengan membantu masyarakat di sekitar yang membutuhkan. Selanjutnya tadi perusahaan itu bertanggung jawab sosial terhadap stakeholder dan lingkungannya. Maksudnya stakeholder dan lingkungannya itu apa? Sehingga stakeholder itu apa? Ada stakeholder dan stockholder. Stakeholder adalah orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu, yang di unit-unit perusahaan itu. Kalau stockholder adalah pemilik modalnya, ya, pemilik modalnya. Mari kita bahas satu-satu apa itu stakeholder. Stakeholder adalah pihak individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang mempunyai kepentingan dalam suatu perusahaan. Jadi kelompok-kelompok yang ada kepentingannya dalam suatu perusahaan. Stakeholder mempunyai potensi bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh bisnis yang ada di dalamnya. Jadi bisa jadi stakeholder ini adalah orang-orang yang ada di dalam perusahaan, individu atau kelompok, atau ada unit-unit bisnis atau kegiatan operasional yang ada hubungannya dalam perusahaan itu, yang mempunyai kepentingannya, stakeholdernya ada kepentingan sehingga bisa mempengaruhi bisnis di dalamnya. Nah, selanjutnya apa itu stockholder? Stockholder adalah orang yang memiliki saham di perusahaan itu, atau orang yang punya modal, orang yang memiliki perusahaan itu, dan karenanya mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dan hak untuk memilih pendapat dengan perusahaan itu tentang cara dikendalikannya. Jadi stockholder itu adalah orang yang memiliki perusahaan itu, mempunyai sahamnya, memiliki modalnya, jadi berhak untuk mengendalikan perusahaan itu, berhak mendapatkan keuntungan juga kalau perusahaan itu, berhak memberikan evaluasi, dan juga berhak mendapatkan kerugiannya kalau misalnya perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, ini maksudnya stakeholder dan stockholder. Inilah karena tadi dibahas di pengertian tanggung jawab sosial bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stockholder dan stakeholdernya. Stakeholder adalah perusahaan-perusahaan atau unit-unit atau orang-orang yang terkait dengan perusahaan itu, tapi kalau stockholder adalah pemilik modalnya, di mana pemilik modal itu berhak untuk mengevaluasi, mengendalikan, berhak untuk mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan kerugiannya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang etika bisnis. Ya. Sebelum ke etika bisnis, kita lihat dulu apa itu etika. Etika, etis itu sudah kata-kata atau kalimat yang sering kita dengar, ya. Misalnya mendengar kalimat, kamu nggak etis, perusahaan ini nggak etis. Lalu mungkin bisa dengar teman-teman mendengar kata etika seorang dosen, etika seorang mahasiswa, etika seorang guru, etika seorang dokter. Nah, inilah etika. Nah, apa secara teori? Etika adalah prinsip-prinsip moral yang mencerminkan keyakinan masyarakat mengenai tindakan yang benar atau salah dari seorang individu atau kelompok. Jadi etika itu isinya tentang hal-hal yang benar atau salah untuk kelompok-kelompok tertentu. Kalau misalnya tadi dokter, ya etika dokter, apa hal-hal yang harus dilakukan oleh dokter, apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh dokter, misalnya dokter dalam menangani pasien, itu namanya etika. Nah, sedangkan etika bisnis yaitu tadi prinsip-prinsip moral yang mencerminkan keyakinan masyarakat mengenai tindakan yang benar atau salah yang diterapkan dalam sebuah bisnis, ya, tidak individu, tidak kelompok. Maksudnya bukan individu, kelompok boleh. Kalau dalam bisnis ini biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan. Oke, next, dalam membuat etika, ya. Jadi etika itu dibuat, ya. Jadi etika seorang dosen, misalnya etika seorang dosen, etika seorang mahasiswa itu dibuat oleh perguruan tinggi atau universitas, ya. Misalnya kita Universitas Amikom ada etika dosen, etika tenaga kependidikan, etika mahasiswa. Nah, yang membuat itu siapa? Yang membuat ya perusahaan itu atau universitas itu dibuat, ya. Tentu saja dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku, ya. Jangan sampai etika itu bertentangan
perdagangan. Jadi etika itu berisi tentang apa hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, untuk membuat etika itu melalui ada beberapa pendekatan di sini, pendekatan masalah etika ya. Yang pertama itu menilai tindakan seseorang dari segi apa yang memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang lain. Jadi dari segi bermanfaat terbesar enggak untuk orang lain, bermanfaat enggak untuk orang lain. Jadi dinilai apakah bermanfaat untuk orang lain. Lalu yang kedua, pendekatan hak moral, yaitu menilai apakah tindakan itu sudah sesuai dengan hak-hak dasar dan hak istimewa individu atau kelompok. Jadi sesuai dengan hak-hak dasar individu atau seseorang. Ini pendekatan hak moral. Lalu pendekatan keadilan sosial. Nah, pada pendekatan ini menilai konsistensi tindakan dengan kesetaraan, keadilan, netralitas di antara individu atau kelompok. Jadi menilai berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan netralitas di antara individu dan kelompok. Jadi ini ada 3 pendekatan dalam etika ya, tentang bermanfaat enggak, sudah sesuai dengan hak dasar enggak, lalu sesuai dengan kesetaraan dan keadilan atau tidak. Nah, selanjutnya ini contoh kode etiknya. Jadi kode etik itu ada kode etik profesi, ada kode etik perusahaan. Karena yang kita bahas di sini adalah kode etik bisnis, etika bisnis. Jadi ini saya kasih contoh kode etik perusahaannya. Kode etik perusahaan di sini ada contoh kode etik perusahaan PT Line Industri Persero, yaitu falsafahnya kompetitif, teknologi independen. Standar etikanya ini contohnya ya, misalnya ini etika perusahaan dengan karyawan. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah bisa baca dalam melaksanakan etika ini perusahaan mengacu perjanjian kerja dengan karyawan, melaksanakan perjanjian kerja secara konsisten, memastikan setiap karyawan telah mendapat sosialisasi perjanjian kerja, lalu menempatkan ikatan kerja sebagai mitra perusahaan terkait dengan industrial. Ini contoh real etika perusahaan dengan karyawan ya. Jadi di sini teman-teman juga bisa baca tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan dalam segala aspek. Dan ini juga harus harus dipatuhi ya etika ini. Nah, selanjutnya ini etika dengan etika perusahaan Line ini dengan pelanggan. Line mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan dengan menjual produk sesuai standar mutu, membuka layanan pelanggan, menerima keluhan tanpa mendiskriminasikan, lalu melakukan promosi berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, dan tidak menyesatkan, serta menerima norma-norma masyarakat. Nah, selanjutnya etika perusahaan dengan pesaing. Nah, ini dengan pesaing pun kita juga harus punya etika ya, walaupun dia pesaing kita. Melakukan market research dan market intelligence untuk mengetahui posisi pesaing. Jadi boleh loh kita memata-matai perusahaan lain yang sejenis kita agar kita tahu posisi pesaing, posisi kita ya, posisi kita dengan mereka itu seperti apa. Oh, kita dengan pesaing kita itu ternyata sudah sama levelnya. Lalu mungkin kalau pesaing kita lebih bagus, kita bisa mengintelijeni mereka bagaimana sih agar perusahaan kita bagus seperti perusahaan mereka. Nah, ini melakukan research market dan market intelligence, melakukan persaingan yang sehat. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi ya, nanti kalau punya perusahaan atau berusaha atau organisasi, walaupun kita punya pesaing, kita boleh loh bersaing, tapi bersaing yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan mutu ya. Jadi ini namanya persaingan yang sehat. Selanjutnya ada etika perusahaan dengan pemasok. Ini teman-teman bisa baca ya, ini banyak sekali. Menetapkan penyedia barang dan jasa, melaksanakan pembayaran kepada pemasok, menjatuhkan sanksi jika nanti tidak tepat, memelihara komunikasi yang baik, menerapkan teknologi. Nah, inilah etika dengan pemasok. Jadi perusahaan nanti dalam melaksanakan operasionalnya berstandar pada etika ini sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ya, tidak tidak saling menyinggung ya, istilahnya tidak saling menjatuhkan. Jadi harus menjaga etika dalam berbisnis, ini etika perusahaan. Selanjutnya etika perusahaan mengenai terbukaan dan kerahasiaan informasi. Ini PT Line Industri ini juga membuat etika perusahaan mengenai keterbukaan dan kerahasiaan informasi, dan ini bisa ditentukan sendiri ya, seperti apa komitmennya.
Jadi menentukan informasi mana yang harus disimpan, informasi mana yang harus dibuka. Nah, ini harus disosialisasikan, tentu saja etika perusahaan ini harus disosialisasikan, dipahamkan kepada seluruh anggota internal perusahaan maupun eksternal, karena ini berlaku untuk orang-orang di dalam perusahaan dan juga untuk di luar ya, karena ini tadi ada pelanggan ya. Atau mungkin perusahaan itu juga harus ada komitmen untuk melaksanakan etika-etika ini. Selanjutnya, etika perusahaan dengan organisasi profesi. Organisasi profesi itu misalnya kalau perusahaannya itu perusahaan bergerak dalam produksi obat, ya harus etikanya berkomunikasi dengan organisasi profesi misalnya Ikatan Dokter Indonesia, seperti itu. Nah, ini dibuat, ada yang menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi, jadi harus mengacu sesuai dengan organisasi profesi yang ada, sesuai dengan jenis perusahaan kita, memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi maksud saya. Nah, ini contoh kode etik profesi ya, kode etik. Ada kode etik mahasiswa, kode etik dosen, kode etik pegawai, kode etik dokter, kode etik peneliti, kode etik psikolog, dan mungkin banyak lagi kode etik yang lainnya. Sebagai profesi mungkin kode etik advokat, kode etik pengacara, itu semua ada ya. Nah, selanjutnya ini ada juga contoh kode etik mahasiswa, terutama teman-teman yang mahasiswa Amikom ya, biar merefresh lagi sebenarnya kode etik mahasiswa itu seperti apa sih, hal-hal apa yang boleh dilakukan, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang mahasiswa. Nanti teman-teman bisa membuka link yang saya tulis di sini, nanti coba dibaca ya, ini salah satu tugasnya, nanti teman-teman membaca lagi, merefresh lagi sebenarnya kode etik mahasiswa Amikom itu seperti apa sih, biar teman-teman paham ya. Nah, selanjutnya tugasnya adalah selain pertama tadi membuka link kode etik mahasiswa, dibaca agar teman-teman paham posisinya sebagai mahasiswa. Selanjutnya cari contoh kode etik perusahaan. Perusahaan itu yang teman-teman cari harus sesuai dengan bidang yang teman-teman sukai atau teman-teman yang maksudnya bidang yang teman-teman inginkan seandainya nanti teman-teman akan mendirikan sebuah perusahaan. Nah, ini tugasnya, tolong dikerjakan. Saya kira cukup, ini materi tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis perusahaan. Saya kira saya akhiri materi ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.